materi mengenai pemikiran Adam Smith, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia dengan NIM 903012445. Saya akan membawakan materi tentang latar belakang dan riwayat hidup Adam Smith. Menurut Adam Smith, manusia tidak bisa hidup sendiri karena setiap orang saling membutuhkan. Misalnya, nasi yang kita makan berasal dari hasil kerja petani, pakaian yang kita pakai dibuat oleh pekerja pabrik, dan rumah yang kita tempati dibangun oleh tukang bangunan. Artinya, setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari sinilah kegiatan ekonomi dan kerjasama dapat menciptakan kesejahteraan. Berdasarkan pemikiran tersebut, Adam Smith percaya bahwa jika setiap orang bekerja sesuai dengan bidangnya dan saling bertukar hasil pekerjaannya, maka kebutuhan masyarakat akan lebih terpenuhi dan perekonomian dapat berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup Adam Smith. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tahun 1723. Saat berusia 14 tahun, Adam Smith melanjutkan pendidikannya di Universitas Glasgow. Di sana, ia belajar filsafat moral kepada seorang dosen bernama Francis Hutcheson. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford. Namun, menurut Adam Smith, sistem pembelajaran di sana kurang baik karena para dosennya kurang aktif mengajar. Pengalaman inilah yang kemudian memengaruhi cara berpikirnya tentang pentingnya kualitas kerja dan penghargaan terhadap hasil kerja seseorang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Adam Smith menjadi dosen di Universitas Glasgow. Di sana, ia mengajar filsafat moral sekaligus mulai mengembangkan berbagai pemikiran tentang ekonomi. Pada tahun 1764, Adam Smith berkunjung di Prancis dan bertemu dengan beberapa tokoh terkenal seperti Francois Quesnay, tokoh utama aliran fisiokrat yang berpendapat bahwa sumber utama kekayaan berasal dari sektor pertanian. Yang kedua, Anne Robert Jacques Turgot, mendukung perdagangan bebas, persaingan, dan campur tangan pemerintah yang terbatas dalam perekonomian. Yang ketiga, Voltaire, tokoh pencerahan yang banyak mengemukakan gagasan tentang kebebasan berpikir dan kebebasan individu. Dari pertemuan tersebut, ia memperoleh banyak inspirasi mengenai perdagangan bebas, kebebasan ekonomi, dan pentingnya peran pasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekembalinya ke Skotlandia, Adam Smith menulis buku yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Buku inilah yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern, karena pemikirannya menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi yang masih dipelajari hingga sekarang. Adam Smith memiliki 3 karya penting, yaitu The History of Astronomy, The Theory of Moral Sentiments, dan The Wealth of Nations. Buku pertama menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang menurut Adam Smith. Perkembangan ilmu terjadi melalui 3 tahapan, yaitu surprise, wonder, dan admiration. Surprise berarti munculnya rasa terkejut terhadap suatu fenomena baru. Wonder adalah rasa ingin tahu yang mendorong seseorang mencari penjelasan. Setelah menemukan jawabannya, muncullah admiration atau kekaguman terhadap keteraturan yang ada di alam. Karya kedua adalah The Theory of Moral Sentiments. Dalam buku ini, Adam Smith menjelaskan bahwa manusia tidak hanya mendengar keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Ia menjelaskan 3 kecenderungan manusia, yaitu mencintai diri sendiri sekaligus memiliki simpati kepada orang lain, keinginan untuk bebas tetapi tetap menjaga sopan santun, dan terakhir serta kebiasaan bekerja dan bertukar hasil produksi. Kemudian lahirlah karya ketiganya, yaitu The Wealth of Nations, yang menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dapat menciptakan kemakmuran masyarakat. Namun, beberapa tahun setelah kedua buku tersebut diterbitkan, muncul perdebatan yang dikenal sebagai Das Adam Smith Problem. Ada yang beranggapan bahwa teori kepentingan pribadi dan The Wealth of Nations bertentangan dengan teori simpati dalam The Theory of Moral Sentiments. Namun, sebenarnya kedua teori tersebut tidak saling bertentangan. Adam Smith ingin
dengan menjelaskan bahwa manusia memang mengejar kepentingan pribadi, tetapi tetap dibatasi oleh nilai moral dan norma sosial. Oleh karena itu, kedua buku tersebut justru saling melengkapi. Kenalkan, nama saya Ahmad Fatih Rehan dengan NIM 90301240077. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumbangan utama Adam Smith dalam ilmu ekonomi. Konsep paling terkenal adalah invisible hand atau tangan tak terlihat. Menurut Adam Smith, setiap individu akan berusaha memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun, tanpa disadari, tindakan tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seorang pedagang menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat memperoleh barang yang mereka butuhkan. Dengan demikian kepentingan pribadi justru mendorong kesejahteraan masyarakat. Adam Smith juga menjelaskan teori nilai. Ia membedakan antara nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai adalah manfaat suatu barang, sedangkan nilai tukar adalah kemampuan barang tersebut untuk ditukar dengan barang yang lain. Contohnya seperti air dan berlian. Air sangat penting bagi kehidupan sehingga memiliki nilai pakai yang tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah karena mudah diperoleh atau mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah, sebaliknya dengan berlian itu memiliki nilai pakai yang lebih kecil, tapi nilai tukarnya itu tinggi karena jumlahnya itu yang langka. Nah, selain itu, Adam Smith menyatakan bahwa sumber utama nilai suatu barang adalah tenaga kerja. Semakin besar tenaga kerja dan usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang, maka semakin tinggi nilainya. Ia juga menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat terdiri dari 3 bagian, yaitu upah bagi pekerja, laba bagi pemilik modal, dan sewa tanah bagi pemilik lahan. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh pembagian kerja, penggunaan modal, dan perdagangan bebas. Nah, ketiga faktor tersebut itu mampu meningkatkan produktivitas dan kemakmuran suatu negara. Perkenalkan, nama saya Nis Pelawakir dengan NIM 903014105. Peran pemerintah menurut Adam Smith. Walaupun Adam Smith mendukung kebebasan pasar, bukan berarti pemerintah tidak memiliki peran sama sekali. Menurutnya, pemerintah memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, melindungi negara dari ancaman luar atau serangan negara lain. Yang kedua, menegakkan hukum dan keadilan agar masyarakat terlindung dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana publik lainnya yang tidak dapat disediakan secara efektif dan individu atau swasta. Dengan demikian, pemerintah tetap diperlukan tetapi tidak boleh terlalu banyak mengatur kegiatan ekonomi. Adam Smith percaya bahwa pasar mampu bekerja secara efisien apabila masyarakat diberikan kebebasan untuk berusaha dengan bersaing dengan sehat. Kesimpulannya, Adam Smith memberikan dasar bagi ilmu ekonomi modern, pemikiran mengenai pembagian kerja, perdagangan bebas, mekanisme pasar, nilai tenaga kerja, dan peran pemerintah masih menjadi dasar dalam teori ekonomi hingga saat ini. Walaupun beberapa teori telah mengalami perkembangan, pemikiran Adam Smith tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam memahami sistem ekonomi modern.